Setelah isu miring mengenai dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang melibatkan namanya dengan Insanul Fahmi mencuat ke publik, Inara Rusli akhirnya muncul di hadapan media. Dalam sesi jumpa pers di kawasan Pluit, Jakarta Utara pada 28 November 2025, Inara secara terbuka menyampaikan permintaan maaf atas segala kegaduhan yang timbul dari skandal tersebut. Keputusan Inara untuk berbicara di depan umum ini dilakukan setelah pengakuan pernikahan sirinya dengan Insanul Fahmi terungkap yang memicu kontroversi di berbagai media sosial. Meskipun mengakui kesalahannya telah menimbulkan kekisruhan, Inara juga menyempatkan diri untuk berterima kasih kepada semua pihak yang hingga kini masih menaruh kepercayaan penuh padanya. Ia memohon doa agar segala masalah yang menimpanya dapat segera terselesaikan dengan baik. Inara Rusli menegaskan bahwa ia telah menyerahkan segala hal menyangkut perjalanan hidup dan nasibnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sikap ini menunjukkan upayanya untuk menarik diri dari perdebatan publik dan memfokuskan diri pada penyelesaian masalah secara spiritual. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Klarifikasi Inara Rusli terhadap isu perselingkuhan. Semuanya karena takdir Allah. Nah, terakhir katanya di podcastnya Dr. Richard, katanya mereka tuh udah nikah siri. Cuman ya nggak tahu nih masalahnya gimana. Yang pastinya gue tuh bingung aja gitu loh. Kalaupun bener iya nikah siri gitu ya, kok mau gitu loh. Itu yang paling gue bingung sih sebenarnya. Coba kalau menurut kalian sendiri gimana? Inaura masih gak mengakui bahwasanya kau merebut suami orang. Lakinya udah mengakui sayang ya, bahwa saya membenarkan CCTV itu adalah kalian gitu. Kenapa harus berbohong cantik? Biar masih kelihatan jadi orang yang bersih, suci, orang yang baik gitu. Sebenarnya nggak tahu ya apa dia balas dendam gitu mengenai mantan suaminya. Tapi nggak jadi pelakor juga sayang ya. Salah suaminya Mawa membohongi Inara, bilang ke Inara sudah talak istrinya, sudah bercerai. Suaminya Mawa datang ke podcast Richard Lee. Suaminya Mawa di situ jujurlah memang sudah menikah sama Inara. Ya mau bagaimana lagi, sudah terlanjur, sudah membohongi juga Inara, sudah menikah kan. Oh, takdir matamu picok iku goblok kon iku anjene. Kon nek kate selingkuh iku selingkuh, gak usah nggo Tuhan cuk dancuk. Tuhan itu menciptakan akal di dalam diri manusia itu untuk berpikir mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Kon iku wis gerang, kudune iso mikir kon iku. Iki bojone wong apa gak? Aku iki diakali apa gak? Kenek kata-kata manis apa gak? Utekmu iku gawe cuk dancuk. Anjir kon dasare kemontol sing lanange kemempik ya koyo kon iku cuk. Baik Nara, kan udah tahun 2025 ini, masih aja mau dinikahin siri. Sir kan artinya diam-diam, Mbak kan sering kajian, masih itu aja nggak tahu sih. Mbak taunya ini, babi haram, anjing haram, alkohol haram, nikah sama suami orang juga haram. Kok Mbak Nara nggak curiga sih tuh sama laki itu? Kan nikahnya Agustus, sampai November belum dipublikasikan loh pernikahannya. Rasulullah aja bilang, nikah itu harus diumumkan Mbak Nara biar nggak terjadi fitnah. Kan udah fitnah sekarang, dikira orang-orang Mbak Nara jadi selingkuhan. Padahal udah nikah, walaupun nikah siri sih. Tapi kan Mbak Nara sangat disayangkan ini. Bagaimana ya? Kenapa nggak tunggu dulu sampai lakinya itu benar-benar cerai? Apa karena Mbak Nara nggak tahu? Kan sebelum nikah kan kita cari dulu asal usul suami kita tuh, calon suami kita dari mana. Jadi apa sih yang membuat kalian buru-buru untuk menikah? Saya cuma tanya loh. Tanya, kenapa harus buru-buru? Kenal Juli, nikah awal Agustus. Saya tanya ya. Woi Nara, paten juga nyali kau ya. Kau ajak main cek-cek Medan ya. Ngeri juga kau ya. Lawan kau tengok-tengok lawan lah bro ya kan. Kau cewek Medan pula lawan kau. Bijak-bijak kau nanti. Kak Mawa, ajak aku. Kapan kita ke Jakarta? Kita seret-seret dulu dia kan. Jangan mau kalah kita kak. Kok nggak? Jangan bilang cek Medan kita kak. Kalau nggak kita seret-seret dehnya. Kita jambak-jambak dehnya. Kita tunjukkan binatang kau. Cantik-cantik babynya kau. Cantik-cantik baby tuh kau. Jimak kau. Sok-sok pakai baju ketutup kau.
Barges juga kok Barges kok bilang kak Barges kue Inara Barges bilang gitu kak, biar tahu deh kan diajaknya pula lawan-lawan nih cek Medannya kan, nggak tengok deh nya Ukimak mulai Inara. Kau tengok lawan kau Inara, salah ngajak lawan kau, cewek Medan kok, gerak nanti kami semua ini rata Jakarta itu kami buat, mau kau Ada kejadian perselingkuhan lagi nih teman-teman, antara seorang pengusaha dari Medan dan seorang public figure dari Jakarta, yang katanya perempuannya ini inisialnya IR. Siapa ya IR itu ya? Nah, udah banyak yang menduga nih sebetulnya. Cuma kalau aku sih nggak mau menduga, karena ini kalau aku duga memang bener orangnya si IR itu adalah si Anu itu, ini kayak plot twist banget ya. Coba ya kamu nonton podcastnya Denny Sumargo. Jadi di podcastnya Denny Sumargo sudah ada kesaksian istri dari si pengusaha dari Medan ini, dan beliau mengatakan bahwa dia punya bukti video selama 2 jam loh antara si pengusaha ini dengan si public figure si IR ini. Dan dari keterangan si istri dari pengusaha ini, katanya si IR ini juga pernah mengalami hal yang sama dengan dia. Jadi dalam rumah tangganya si IR ini pernah dihianati oleh suaminya. Dan si IR ini juga kalau memang betul dia, berarti dia juga dulu pernah mengadukan suaminya ke polisi. Jadi yang aku baca ya, ini menurut beberapa psikolog gitu ya. Jadi seseorang yang pernah dikhianati dalam hubungannya, dia cenderung akan menjadi 2 hal. Yang pertama, dia akan melakukan hal yang sama seperti yang pernah dia rasakan untuk membalas dendam. Ada yang seperti itu. Dan atau yang kedua, dia akan menjadi orang yang sangat protektif, sangat hati-hati terhadap hubungan. Jadi 2 itu yang akan terjadi. Dan yang mirisnya lagi, katanya ketemunya di pengajian. Aku bingung ya, kadang-kadang orang-orang yang seperti itu ya. Jadi jangan pengajiannya loh, kayak banyak dihujat nih tentang pengajiannya. Kalau aku sih nggak mau menghujat seperti itu, karena yang namanya pengajian pasti tujuannya itu adalah baik gitu loh. Tapi orang-orangnya nih, oknum-oknumnya yang membuat pengajian itu jadi jelek gitu loh. Dan buat kamu yang udah mengira-ngira nih, jangan-jangan si Anu, aku pengen tahu juga nih siapa sih kira-kira namanya si public figure perempuan yang menjadi pelakor ini. Apakah kira-kira betul si public figure ini adalah orang yang pernah podcast dengan Dr. Richard dan menyatakan tidak ada perempuan baik-baik yang mau sama laki orang? Apakah dia? Itu cluenya. Kira-kira apa? Kira-kira dia apa bukan? Nah, ini kemarin ternyata cowok itu di podcastnya Dr. Richard itu bilang kalau mereka itu ternyata udah nikah siri bulan Agustus. Entah kenapa ya, sering kali gitu kalau ada sesuatu hal yang berbau-bau agama itu, terus itu dianggap sebagai suatu pembenaran dari suatu tindakan yang itu salah gitu loh. Ngomong ketemu di kajian, terus kemudian udah nikah siri, terus itu apa dianggap benar? Enggak. Netizen itu juga nggak bodoh gitu loh. Netizen itu nggak bodoh. Jadi udah nggak apa ya. Kalau buat aku tuh memang jangan pernah menormalisasi sesuatu hal yang salah, lalu kemudian dikait-kaitkan dengan agama, lalu itu dianggap benar. Terus bilang katanya kenapa sih kok menikahi Inara? Katanya Inara itu lembut, nana nini, aduh pak ya. Ini kadang-kadang yang dilakukan orang yang misalkan ketahuan selingkuh. Terus kenapa berselingkuh? Soalnya istrinya begini. Terus kemudian kalau selingkuhannya begitu. Itu nggak apple to apple. Istri kamu itu ya yang sudah nemanin mungkin dari nol, terus kemudian udah lama, jadi semua karakter baik buruk itu otomatis ketahuan, ya kan? Terus kamu bandingkan dengan orang yang baru kamu kenal, mungkin sebulan 2 bulan, ya pasti kelihatannya itu yang baik-baik aja gitu loh. Jadi kalau mau selingkuh itu nggak usah lah cari pembenaran, udah. Dan katanya nih waktu ditanya apakah Inara tahu kalau udah punya istri atau mungkin masih berumah tangga, kata cowoknya sih nggak tahu. Inara nggak tahu kalau dia udah punya istri, atau tahu sih cuman bilang sudah ditalak 2 gitu katanya istrinya. Aduh, ini juga nggak masuk akal. Seorang Inara hidup di Jakarta, kemudian ada cowok kenal, terus kemudian ngaku begini, terus begitu mudah diajak nikah siri. Ya nggak masuk akal gitu loh. Semakin kamu banyak menjelaskan ke orang, itu akan semakin kelihatan bahwa ya udah salah aja gitu loh. Orang mau diajak nikah siri itu dicari tahu dulu
ini orang yang mau ngajak nikah ini siapa gitu loh, masa bilang nggak tahu. Ini kayaknya nggak tahu mau membersihkan nama ceweknya atau gimana, atau ya karena ini kan mungkin sudah banyak dihujat, mungkin banyak juga pekerjaan yang akhirnya membatalkan gitu aja, terus membersihkan nama seolah-olah Inara ini nggak tahu kalau si cowok ini belum cerai gitu. Nggak masuk akal. Udah, kalau memang bener ya akuin bener aja, jangan banyak penjelasan, nanti akan semakin bikin orang yang dengerin atau yang lihat itu kesel.